أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil ghaffar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Fi surati Ar-Rahman. Sadaqallahul Adim. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in adada ni'amillahi wa ifdolih adada ma dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Kita perbanyak bersolawat beratus-ratus kali, beribu-ribu kali, berjuta-juta kali, sebanyak mungkin. Tidak akan semakin merugi bersolawat. Terus kita bersolawat. Itu perintah Rasulullah dalam hadis yang mutawatir. Panjenengan semua pemirsa jamaah Masjid Mujahidin Perak Barat Surabaya, seluruh pemirsa, mudah-mudahan dengan kita memperbanyak sholawat, tidak sekedar hanya bersolawat, tapi mengikuti jejak sunnah ajaran-ajaran diberikan pada Rasulullah. Tema kita selalu bersambung. Suwuh rep doto pisono anenggih negari pundi ingkang kaeka adidasa purwa eka marang sawiji adilinuwe dasa 10 purwa kawetan tegese. Najan kathah titahing jawata ingkang kasangga ing bumi, kaungkulan ing angkasa, kapit ing samudra, kathah ingkang anggana raras nanging ora kaya ing negara Dwarawati inggih Dwaraka. Pramila praja Dwarawati pantes dadi babukaning carita. Awit negara kang kondang kaonang-onang kejala priya saking manca negara. Sayekti ngupaya 100 datan antuk kalih 1000 datan jangkep sedasa. Dasar negari panjang apunjung, pasir wukir loh jinawi gemah ripah karta tur rahaja. Bayangan negeri bisa disamakan dengan negeri NKRI. You understand? Ayo dong bersemangat. Jangan hanya sekedar mengatakan NKRI, NKRI sampai meniren. Apakah memang kita tidak cinta dengan negeri ini? Pasti. Setiap muslim, kullu muslim, dimanapun, saya sering menyebut aina makana khaisu makana, dimanapun dan kapanpun
jenengan pemirsa saya di sini di Masjid Mujahidin Perak Barat Surabaya yang dulu sampai membombing, suara radionya itu sampai ke Singapura, sampai ke Singapura. Setiap muslim pasti cinta tanah air. Pasti apa, Pak Hasan? Pasti nasionalis. Itu pasti. Apakah Ibrahim Khalilullah, Nabi kekasih Allah, tidak cinta sama negerinya? Pasti. Apakah jenengan di negeri NKRI tidak cinta sama Indonesia? Pasti. Orang Islam pasti mencintai tanah airnya. Hubbul waton minal iman. Itu makalah, itu statement. Mencintai tanah air sebagian dari iman, itu makalah. Gambaran perwayangan yang tadi saya ucapkan seperti dalang tadi itu, Pak, itu memang real, menggambarkan negeri ini memang gemah ripah lojinawi Kartoto Raharjo. Ini Abah muadzin kita, Pak Dimyati, Pak Hasan, saya saking apalnya sampai lali. Beliau ini loh yang sedang di pojok. Yang penting jangan ngantuk. Soalnya kalau mojok ngantuk waktu pengajian itu bisa wassalam. Jumat yang lalu saya dapat kabar dari Pak Agus, saudara kita, ya mantan anggota dewan, Pak ya. Iya, mantan anggota dewan, Pak. Jumat yang lalu, beberapa Jumat mengikuti pengajian saya itu Pak Dimyati, di sini, di depan sini, mantan anggota dewan, meninggal. Usianya berapa? 50 tahun. Ayo sambil kita kirim doa, mudah-mudahan beliau ahli surga, dapat syafaat Rasulullah, masuk surga, dan yang mendoakan mengikutinya masuk surga. Negeri ini biang keroknya munculnya terorisme, radikalisme, separatisme, itu bukan agama. No, sangat keliru, super keliru. Bukan. Apa, Pak? Sudah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, beberapa Jumat yang lalu. Biang keroknya itu sumbernya terorisme, radikalisme, separatisme, yang KKB Papua itu, Pak Hasan, you understand? Itu kasusnya, sumbernya adalah ketidakadilan. You understand? Itu. Sehingga masyarakat, rakyat kecewa, Bapak. Tahu nggak kecewa itu? Kecewa itu nggak puas. Pak Dimyati dengan saya, seluruh teman-teman keluarga besar Masjid Mujahidin, seluruh rakyat akan dijamin tidak akan kecewa kalau di negeri NKRI ini terus ditegakkan apa, Bapak Ibu? Keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia. Jangan hanya dihafal Pancasila itu, bahkan masih ada yang tidak hafal Pancasila itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wa la tukhsirul mizan. Itu diulang-ulang itu Pak, di musola Pak Hasan, di masjid. Sejak dulu saya di kampung Deso Kesa-Keso, ya, di kampung sana Pak, Gresik. Apa itu Gresik Pak Hasan? Kepanjangannya Gegeri Resik-Resik. Lihat itu orang-orang Gresik, kalau nggak percaya, Gegeri Resik-Resik, Gresik. Di sana ada kota yang namanya Dukun, bukan Dukun Cabul, bukan, nama kecamatan Dukun. Itu ada 2 pondok pesantren, ada Mas Kumambang dan ada Ihyaul Ulum. Ya, ini 2 pesantren Pak besar di sana Pak. Ada Ihyaul Ulum. Saya kalau belajar kiroah Pak, itu di Ihyaul Ulum. Pondok NU, tak sebut di sini Pondok NU. Mau apa? Tapi saya belajarnya juga di Mas Kumambang. Itu pondoknya walaupun nggak menyebut Muhammadiyah, tapi afiliasinya Muhammadiyah. Ada 2 pesantren besar Pak. Mas Kumambang itu Jawa itu Pak, Mas Kambang itu ya Pak Dim Yati ya. Mas Kumambang itu Mas Kambang. Jadi artinya mengharapkan supaya benar-benar punya apa Pak, alumnus santriwan santriwati yang bisa seperti emas asli gitu loh Pak. Ada Ihyaul Ulum dan Mas Kumambang, dekat itu satu wilayah di Dukun itu Pak. Jadi kalau jenengan mikirin terorisme, mikirin radikalisme, mikirin separatisme, bisa mati ngadeg sampean itu. Kita kan sudah punya ensiklopedia Quran yang super lengkap, formula, aturan main itu di sini Pak, Bu, pemirsa seluruhnya. Ini live. Mudah-mudahan yang mendengar semakin banyak dan manfaat Pak, biar manfaat untuk orang banyak. Ini loh, Quran ini berupa undang-undang Allah, konstitusi yang tidak pernah diperpanjang. Kalau STNK kan berapa tahun Pak Agus? 5 tahun sekali. Ini nggak pernah diperpanjang, sudah sempurna. Undang-undang Allah. Tahu Bapak Undang-Undang Dasar 45? Coba lihat itu kalau kita buka di pasal 27 ayat 1. Mengenai aturan tadi yang surat Ar-Rahman, itu insya Allah ayat 9 kalau nggak salah itu. Pasal berapa Mas? Pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan untuk apa Pak? Segala warga negara bersamaan untuk perlindungan hukum, kebersamaan untuk perlindungan hukum, sama di depan hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada dengan tidak ada kecualinya. Itu bunyinya begitu Pak.
apa? Warga negara, segala warga negara, siapapun Pak, rakyat, pemimpin, di depan umum itu sama. Di depan hukum itu tidak boleh apa? Tebang pilih. Wa aqimul wazna, tegakkan timbangan. Wa aqimul wazna wala tukhsirul mizan, dan jangan dikurangi timbangan itu. Artinya apa? Harus adil. Pasal 27 ayat 1. Kebersamaan harus sama, equality before the law. Saya sering menyebut begitu Pak, equality before the law. Persamaan di depan hukum, dan pemerintahan ini sama, tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Kalau sudah demikian Bapak, Ibu, Saudara sekalian, insya Allah apa Pak? Rakyat tidak akan kecewa, rakyat akan merasa apa? Terlindungi. Bahkan di dalam Islam sampai kepada musuh harus apa? Harus apa Pak? Harus adil. Sampai kepada musuh pun harus adil. Tawanan perang itu tidak boleh semena-mena kemudian dibantai. Harus dilindungi Pak. Orang sudah tertawan, musuh sudah tertawan. Rasulullah tidak pernah mengajari semena-mena terhadap orang yang sudah Bapak terpojok. Orang yang, ya katakan kalau di negeri ini apa Pak? Mayoritas tidak boleh semena-mena dengan minoritas. Dan realitanya semua umat Islam ini tidak pernah untuk apa? Semena-mena dengan kaum minoritas. Tidak pernah Pak. Kalau ada demo di Amerika, itu demo anti apa? Anti Islam. Kalau Bapak lihat demo di Prancis, itu demonya apa? Ada demo apa? Anti Islam. Di Australia itu kalau ada demo Pak, demonya apa? Anti Islam. Apa ada umat Islam di pemerintahan Islam atau tidak Islam tapi penduduknya mayoritas Islam? Apa ada yang demo anti Kristen? Coba cari. Demo anti Kristen Protestan, demo anti Kristen Katolik, demo anti Hindu, demo anti Buddha, demo anti Dharma Gandul, Gatoloco, Konghucu. Enggak ada. No way, nggak ada jalan ke sana Pak, nggak ada. Coba Bapak perhatikan di mana-mana. Nah sekarang yang sedang menghangat itu di mana Pak? Di India kan? Iya kan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak Muntari yang di belakang saya, ayo kita mendoakan, jangan diem. Harus kita unjuk rasa, harus ngomong. Lihat itu, siapa yang terorisme? Siapa yang radikalisme? Siapa yang separatisme? Siapa? Who? Siapa itu? Man? Siapa mereka itu? Kan kita akhirnya bisa melek. Mana? Pesantren. Beberapa hari yang lalu bahkan ada penelitian, ada beberapa pesantren diisukan apa? Terlibat apa itu? Teroris. Terlibat apa? Radikalisme. Tapi alhamdulillah akhirnya minta maaf dari laporan itu. Masa pesantren ngajari terorisme, radikalisme, separatisme? Enggak ada.
Nabinya saja mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ajarannya apa Pak? Masya Allah, doanya Ibrahim tadi. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Itu Pak, surat Ibrahim itu. Kalau nggak salah itu ayatnya 38 itu. Mudah-mudahan nggak keliru itu. Nanti dicek lagi. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim, apa ya ucapannya, apa doanya? Jadikan ya Allah negeriku ini ya Allah negeri yang aman, yang damai, negeri yang tidak menimbulkan terorisme, yang tidak menimbulkan radikalisme, yang menimbulkan separatisme. Memang tidak diajari. Ada ajaran perang Pak Hasan, ada, tapi itu kan kita tidak pernah ngajak perang, tidak pernah. Untuk ngajak apa? Masuk Islam, tidak mau ya nggak apa-apa, ya kan Pak ya? Sedikit-sedikit teroris itu makhluk apa sih Pak itu Pak? Masya Allah. Coba Bapak lihat ketidakadilan di negeri ini. Kalau Bapak ingin tahu fakta, ada apa tidak ketidakadilan itu? Ada. Di samping juga ada keadilan Pak. Keadilan masih ada, tapi harus disempurnakan lagi. Nanti saya ngomong begini kena pasal. Apakah di negeri ini nggak ada keadilan? Ada, tapi harus terus ditingkatkan keadilan itu untuk melaksanakan sila kelima tadi loh Mas. Saya minta dulu kok mentelengi aku tuh sama itu. Alhamdulillah sampean kayaknya semangat serius sekali. Tak doain sampean masuk surga, amin. Iya kan Pak? Ya Allah, coba Bapak lihat. Pengelola mal melanggar apa itu Pak? Bu, saudara-saudara pemirsa, melanggar protokol kesehatan, melanggar prokes. Saya singkat supaya gampang. Dendanya berapa itu? 500.000 rupiah Pak. Pengelola mal duwe akeh Pak. Iku ATM Pak, durung dimasukkan ke mesin ATM sudah keluar itu, saking banyaknya uangnya. Mbok ya apa carane kok metu dhisik gitu. Bapak di sini Pak Agus berapa rekening di ATM-nya Pak? Berapa miliar? Pak Hasan, rekening yang di bank ini ada isinya Pak? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Iya kan? Pengelola mal itu kan duitnya banyak, dendanya Pak 500.000 Pak. Yang kedua, tukang bubur. Tukang bubur, bukan tukang soto loh Pak, bukan tukang soto loh ya Pak. Tukang bubur itu melanggar protokol kesehatan, melanggar prokes. Berapa dendanya Mas? Itu murid saya itu yang di pojok itu, alumni itu. Berapa? 5 juta loh, ngangkat gini Pak, 5 juta. Itu murid saya itu Pak. Saya kan di Mujahidin ini kan sudah hampir, ya waktu itu mungkin hampir menjelang 30 tahunan diperbantukan di sini Pak. Menggantikan waktu itu Pak Turhan Badri kan, masih ingat kan? Iya, lalu beliau masuk ke dewan, saya masuk. Yang memasukkan Kementerian Agama Kota Pak. Iya, yang bayar negara. Itu murid, termasuk murid saya itu. Ya bisa murid di kelas, bisa murid jamaah di sini kan begitu. Termasuk jenengan ini murid-murid saya. Berapa Pak dendanya tadi Pak? Tukang bubur 5 juta. Berapa kali lipatnya dendanya pengelola mal? 10 kali lipat, betul ya?
Betul Mas ya? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Di mana itu keadilannya? Terus, tak terus naik Pak. Ini fakta. Ya. HRS. Kok saya yakin orang kalau saya menyebut HRS pasti tahu itu. Ulama viral itu. Iya kan? Itu melanggar prokes. Melanggar protokol kesehatan. Dendanya berapa Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berapa Pak Hasan? 50 juta. Sama-sama melanggar Pak. Ini namanya equality before the law. Pelanggaran pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Setiap atau segala warga negara kebersamaan di dalam apa Pak? Hukum. Lalu yang tadi di samping didenda 50 juta HRS di penjara 5 tahun. Tapi kemudian dapat keringanan 2 tahun. Jadi insya Allah nggak lama lagi doa kita semua kalau perlu hari ini ya Pak Hasan ya, Masya Allah keluar Pak, insya Allah tahun ini keluar Pak sudah. Bapak saya tanya, Ibu jujur pemirsa, apakah orang yang masuk penjara itu pasti salah? No. Apakah Pak Hamka itu salah? Apakah Pak Nasir itu salah? Bahkan Hamka itu menulis tafsirnya di mana Pak? Di penjara. Tafsir Al-Azhar terkenal itu. Nulis di penjara. Ini yang HRS. Ini nulis buku sekarang. Nulis buku. Ulama itu Pak keras kalau bener kan nggak apa-apa daripada lembut tapi ayo Bapak coba pilih ulama keras tegas tapi bener lebih baik mana daripada ulama lembut pecundang kesana kemari lembut Pak tapi alus-alusnya lumut itu bisa menjatuhkan orang Pak. Alus-alusnya lumut Pak, beleseti, kasar-kasarnya janggut ngangeni, kasar-kasarnya parut menghasilkan apa Pak Hasan? Santen. Dan Rasulullah itu Pak dalam sunnahnya, Rasulullah itu kalau sudah agama disinggung itu keras. Jangan dianggap Rasulullah itu lembek. Waktunya lembut ya lembut. Rasulullah itu kalau waktunya keras-keras. Rasulullah itu kalau diludahi secara pribadi oleh orang Yahudi itu malah dimaafkan. Malah waktu sakit datang ke rumahnya. Tapi kalau sudah Islam dia apa Pak? Dilecehkan. Sementara minyak goreng sama tempe harganya naik, sementara suara adzan diturunkan. Apa itu adil? Ayo sekarang, ayo Pak Sam. Jadi sementara ONH naik, ONH ongkos naik haji Pak, naik. Suara adzan volumenya diturunkan. Tahu Bapak hadisnya Rasulullah ketika suara adzan itu dikumandangkan, setan itu lari terbirit-birit sambil kentut Pak. Dalam bahasa agamanya itu, dalam bahasa hadis itu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'a syaitanu al-adzan walahu duratun
hatta la yasma'u saut. Hadisnya Pak Hasan itu hadis riwayat Bukhari. Sokeh, saking sokeh, sokongane wong akeh. Bapak dengar itu. Idza sami as-syaitonun al-adzana walla walahu dzuratun hatta la yasma'u saut. Apa itu artinya? Rasulullah bersabda, Rasulullah dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh adada ma khalaqallah. Beliau mengatakan, jika setan itu mendengar apa Pak Hasan? Adzan, suara adzan, maka setan itu wala, pergi, melarikan diri terbit sambil terkentut-kentut. Durotun itu Pak, durotun itu terkentut-kentut, bahasa Arab itu terkentut-kentut, sampai nggak mendengar suara apa? Adzan. Maka nih adzan itu tuh sing banter. Dan itu kan hanya, Mas, ini hanya berapa menit sih? Kan hanya beberapa menit. Jadi toanya itu kalau perlu ditinggikan. Apalagi ada yang baru ada pernyataan, saya nggak tahu siapa orangnya, tapi mungkin jenengan lebih tahu, sedang viral itu, sampai akhirnya kemudian suara azan disamakan dengan suara apa Pak Hasan? Suara anjing. Kalau saya ceramah di mana-mana Pak Hasan itu tidak namanya apple to apple, tidak connect. Quran disandingkan dengan Pancasila, nggak apple to apple. Konstitusi apapun Pak, lebih tinggi mana? Undang-undang apapun, bagi kita yakin mana yang lebih tinggi? Quran. Setelah itu konstitusi, konstitusi yang tidak bertentangan dengan Quran. Untuk umat Islam, ini jangan diplesetkan. Ini untuk umat Islam, untuk umat yang lain mungkin beda konstitusinya. Kan ngeri Pak, ini namanya apa? Ngeri-ngeri sedap. Iya. Jadi kadang-kadang Masya Allah, dulu azan disandingkan dengan suara apa itu? Gending, iya Pak ya? Kan lucu itu. Sekarang disandingkan dengan suara azan, bisa mengganggu. Innalillahi, ndak connect itu Bapak Ibu. Saya kira bertahap saja Pak ya. Karena kalau saya terlalu bersemangat biasanya nggak kroso Pak. Iki lah wis jam 10 ya. Oh belum. Ya nanti bertahap Pak ya. Saya bentuakan yang masih bertahan ini Pak, yang masih ratusan ini Pak Yusuf ini kan ratusan Pak Yusuf. Alhamdulillah. Karena ditambah dengan malaikat-malaikat menjadi ribuan ini Pak. Dan yang di rumah yang mendengar, pemirsa dimanapun, ini kan sampai ke dunia Pak yang dengar. Mudah-mudahan semakin tambah manfaat Pak. Gitu ya. Ayo ditutup dengan subhanaka wahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata Rasulullah kalau kita berdoa begini, ini majelisnya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa sapu jagat. Apal Pak? Saking apal sampai lali. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.